Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rosada, guru Mapel Akidah Akhlak, unit kerja MI Salafiyah Kertijayan Buaran Pekalongan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2022, LPTK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN, proses pembelajaran secara luring di sekolah saya MI Salafiyah Kertijayan Kabupaten Pekalongan. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan.
berdoa, kemudian masuk. Iya, kita akan belajar tentang adab ke kamar mandi dan juga berpakaian. Sebelum kita masuk ke materi, Ustazah punya sebuah lagu tentang adab ke kamar mandi supaya pembelajaran kita lebih semangat lagi. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Tujuan pembelajaran kita pagi ini yang pertama, nanti melalui pengamatan gambar dan juga video kalian bisa mengidentifikasi adab ke kamar mandi dan juga berpakaian dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati PowerPoint ya, kalian bisa menganalisis doa masuk ke kamar mandi dan juga berpakaian dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi ya, nanti kalian bisa mengidentifikasi adab ke kamar mandi dan juga berpakaian dengan baik. Yang terakhir, melalui kegiatan unjuk kerja, nanti kalian mengurutkan gambar ya, kalian bisa menganalisis adab ke kamar mandi dan juga berpakaian dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita pagi ini ya. Nah, Ustazah punya gambar, silakan kalian amati gambarnya. Ya, ini gambarnya. Dari gambar ini ada yang mau menceritakan? Oh ya, silakan Mbak. Iya, dari tampilan gambar ini kita lihat bareng-bareng ya. Ada anak yang mau masuk ke kamar mandi ya, dengan mendahulukan kaki kiri, kemudian keluar kamar mandi dengan kaki kanan. Nah, Ustazah juga punya video. Silakan kalian amati videonya. Udah sore nih, mandi dulu ya sayang. Iya Ma. Mandi dulu ya Bani. Iya Ma. Ada aja. Kenapa bisa kepleset sih? Tadi lama banget di kamar mandi, Ma. Lama? Mandi atau main? Mandi. Main. Maksudnya mandi sambil main. Terus ada malu. Tadi Lola ngomong sendiri. Kan di kamar mandi nggak boleh bicara. Tadi sebelum masuk kamar mandi udah baca doa. Kan doa kamar mandi. Allahumma ini aku sucikan
bersih ya, menggunakan sabun, kemudian sampo ya, kemudian air secukupnya, tidak boleh menghambur-hamburkan air ya, harus hemat air ya. Kemudian kalian di dalam kamar mandi, kalau setelah membuang hajat, buang air kecil atau buang air besar, itu dibersihkan dengan tangan kiri. Jangan lupa diberi sabun supaya bersih ya, supaya kita terhindar dari segala kotoran dan penyakit. Itulah beberapa adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tentang adab ke kamar mandi ya. Nah, dalam adab ke kamar mandi itu sebelum masuk kita dianjurkan untuk berdoa dulu ya. Nah, di antara kalian ada yang hafal doa masuk ke kamar mandi? Yuk, doa masuk ke kamar mandi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Iya, itulah doa masuk ke kamar mandi ya, ini doanya ya. Kemudian kita juga kalau mau keluar kamar mandi juga harus berdoa ya, supaya kita terhindar dari godaan setan. Nah, kita baca bersama-sama doa keluar kamar mandi. Alhamdulillahilladzi adhaba anil hadan wa afani. Amin ya. Itu doa keluar kamar mandi. Kenapa ya? Kita harus berdoa kalau mau masuk dan juga kalau mau keluar, supaya kita tetap terlindungi, tetap dilindungi oleh Allah. Nah, setelah kita di kamar mandi, mandi dengan bersih, kemudian apa yang kita lakukan? Memakai baju atau memakai pakaian. Nah, dalam Islam juga diajarkan tentang adab berpakaian ya, karena apa? Pakaian yang kita pakai itu mencerminkan kepribadian kita ya. Kalau kamu pakaiannya rapi, pakaiannya bersih, pasti orang-orang memandang kalian, wah itu pasti anak yang rajin, pasti anak yang suka kebersihan ya. Tapi kalau kalian pakaiannya kotor, terus baunya tidak sedap, kira-kira ada teman yang mau mendekati tidak? Tidak ya, karena bau kotor, kusam. Nah, kalian akan dijauhi teman-teman. Nah, pakaian itu mencerminkan kepribadian seseorang. Nah, dalam Islam itu diajarkan tentang adab memakai pakaian. Yang pertama, nah ini, yang pertama, hendaknya kita memakai pakaian itu diawali dengan berdoa ya, berdoa memakai pakaian. Kemudian kita memasukkan anggota badan yang sebelah kanan dulu. Misalkan kalian mau pakai baju, lengan kanan dulu yang masuk ya, kemudian lengan kiri. Mau pakai celana, kaki kanan dulu yang masuk, kemudian kaki kiri. Jangan lupa sebelumnya berdoa. Kemudian memakai pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuh kita. Jangan sampai kalian memakai bajunya ibu ya. Nanti bagaimana kalau kalian pakai bajunya ibu? Kebesaran ya, kebesaran, sulit untuk jalan, sulit untuk duduk ya. Nah, kita harus memakai pakaian yang sesuai dengan tubuh kita ya. Jangan sampai kalian memakai pakaian yang terlalu kecil atau terlalu besar. Kalau terlalu kecil, kalian akan kesulitan sesak nafas ya. Kalau terlalu
boleh memakai pakaian yang berbahan sutra. Ya, karena sutra itu bahannya dari apa? Dari kulit hewan. Itu tidak dianjurkan dalam agama Islam. Kemudian yang terakhir, laki-laki harus memakai pakaian khusus laki-laki. Kalau perempuan memakai pakaian perempuan. Jangan dibalik. Mosok kalian anak perempuan pakai sarung, pakai peci. Bagus tidak? Tidak ya. Perempuan harusnya pakai apa? Gamis, pakai kerudung supaya aurat kita tertutupi dengan baik. Anak laki-laki juga sama, tidak boleh memakai pakaian perempuan. Ya, anak laki-laki pakainya peci sama sarung. Ya. Nah, memakai pakaian kita juga ada adab tentang melepas pakaian. Melepas pakaian pun ada adabnya. Tadi sudah dijelaskan, melepas pakaian dari anggota badan yang sebelah kiri dulu. Ya, jangan lupa diawali berdoa. Ini ada melepas pakaian. Kemudian pakaian yang kotor hendaknya dimasukkan ke dalam keranjang kotor. Jangan dicampur adukan dengan pakaian yang bersih. Ya, seperti nanti ketika kalian pulang sekolah. Nah, baju seragamnya jangan lupa diletakkan di tempatnya. Kalau besok masih mau dipakai, berarti digantungkan ya. Itu cara atau adab melepas pakaian. Doa memakai pakaian dan juga doa melepas pakaian ya. Kemudian bawahnya doa melepas pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu doa melepas pakaian. Nah, dari penjelasan Ustazah tentang adab ke kamar mandi dan juga berpakaian, ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya dari keterangan saya. Silakan, Mbak. Mengapa kita harus berdoa ketika masuk ke kamar mandi? Iya, Mbak Is bertanya, kenapa sih kita harus berdoa ketika mau masuk kamar mandi? Ada yang mau mencoba menjawab atau menanggapi? Aku. Ya? Iya, kita diganggu setan. Iya. Kenapa sih kita harus berdoa dulu sebelum masuk kamar mandi? Biar tidak diganggu setan. Karena di kamar mandi itu ya tempat untuk membuang hajat, tempat untuk membuang kotoran. Nah, setan itu suka dengan yang kotor-kotor. Ya, makanya kita dianjurkan kalau sebelum masuk ke kamar mandi kita harus berdoa dulu supaya tidak diganggu setan dan dilindungi oleh Allah. Oke, pertanyaan kedua. Kenapa anak perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki? Iya. Kenapa sih anak perempuan itu tidak boleh memakai pakaian laki-laki? Ada yang mau coba jawab atau menanggapi? Karena tidak pantas. Iya, karena tidak pantas ya. Coba kalau kalian di jalan, kalian kok pakai sarung sama peci? Pasti nanti kalian dikira anak laki-laki. Padahal kalian itu perempuan. Tadi sudah dijelaskan kalau pakaian itu mencerminkan kepribadian seseorang. Jadi anak perempuan harus pakai pakaian perempuan, anak laki-laki pakai pakaian laki-laki ya. Materi ini Ustazah menggunakan model PBL, problem basic learning, dan metodenya adalah tanya jawab, ceramah, diskusi, kemudian
kemudian unjuk kerja ya. Nanti kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Nanti kalian berdiskusi mengurutkan gambar ya. Nah, setelah gambar itu terurut, nanti kalian maju ke depan menceritakan gambarnya tentang adab ke kamar mandi dan juga berpakaian.
bercerita tentang gambar yang tadi sudah diurutkan. Mulai nanti dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 sudah siap? Ya, oke, silakan maju. Dan kelompok lain silakan menanggapi ya tentang presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak yang selesai bermain, kemudian dia mau mandi, berdoa dulu ketika masuk kamar mandi. Iya, ini ya gambarnya, ada anak yang sedang bermain, kemudian dia masuk kamar mandi, tak lupa berdoa, kemudian dia mandi, dia mengeringkannya dengan handuk dan tak lupa berdoa setelah keluar dari kamar mandi. Terima kasih kelompok 1, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 4, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menceritakan gambar ini. Ada anak yang selesai bermain, kemudian dia masuk kamar mandi dan membaca doa. Setelah itu dia mandi dengan air secukupnya. Dari situ dia mengalirkan badan dengan handuk dan tak lupa dia berdoa keluar kamar mandi. Iya, ini hasil dari kelompok 4 tentang adab ke kamar mandi. Ada anak yang selesai bermain ya, sudah berkeringat, dia ingin segera mandi, dia masuk kamar mandi, tak lupa berdoa, kemudian dia mandi menggunakan air secukupnya dan mengeringkan badannya dengan handuk. Terakhir tak lupa dia berdoa keluar kamar mandi. Terima kasih untuk kelompok 4, kita beri tepuk tangan. Pada materi kali ini bisa disimpulkan tentang adab ke kamar mandi ya. Islam mengajarkan kita tentang adab ke kamar mandi. Di antaranya tadi adab ke kamar mandi apa saja ya? Yang pertama, dengan Berdoa ketika masuk dan keluar kamar mandi. iya, berdoa dulu ketika kita mau masuk dan juga keluar kamar mandi. Terus yang kedua? Ya, silakan. Tidak berlama-lama di kamar mandi. Iya, di dalam kamar mandi kita tidak boleh berlama-lama ya. Harus seperlunya saja. Ketika sudah selesai, maka usahakan cepat keluar kamar mandi. Jangan lama-lama di kamar mandi karena kamar mandi itu tempatnya kotor, tempatnya setan ya. Kemudian yang ketiga, iya, berdoa ketika mau memakai pakaian dan juga melepas pakaian. Karena pakaian yang kita pakai itu menunjukkan kepribadian kita. Nah, itulah beberapa kesimpulan tentang materi adab ke kamar mandi dan juga berpakaian. Alhamdulillah, hasil presentasi dari tiap-tiap kelompok tadi sudah sangat baik, sudah sangat memuaskan ya. Hanya saja nanti kalau kalian disuruh untuk presentasi di depan kelas, kalian lebih ditingkatkan lagi rasa percaya dirinya ya untuk bercerita di depan kelas. Nah, untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi adab ke kamar mandi dan berpakaian, Ustazah akan memberikan beberapa soal yang nantinya kalian jawab dengan cara memasangkan antara kalimat dan juga gambar ya. Kalau sudah selesai nanti bisa dikumpulkan di depan Ustazah.
Alhamdulillah, Ustazah sudah mengoreksi hasil ulangan kalian dan hasilnya sudah baik. Ada 80%, itu nilainya sudah di atas KKM ya. Kemudian ada sekitar 20% lagi, sekitar 3-4 anak yang nilainya masih di bawah KKM ya. Tapi nanti kalian tetap semangat, tetap belajar yang rajin ya. Jangan putus asa, nanti yang nilainya di bawah KKM ada tugas tambahan atau remedi dari Ustazah ya. Dari materi yang tadi sudah Ustazah sampaikan tentang adab ke kamar mandi dan juga berpakaian itu sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita ya membutuhkan kamar mandi. Setiap hari kalian butuh kamar mandi. Kalian mau mandi, kalian mau membuang hajat, itu semuanya di kamar mandi. Nah, kalau di kamar mandi, kalian jangan lupa berdoa dulu. Supaya apa? Supaya tidak diganggu oleh setan dan dilindungi oleh Allah ya. Karena di dalam kamar mandi itu tempatnya kotor, tempat membuang hajat. Jadi setan itu suka di sana. Kalau kamu ke kamar mandi kok lupa tidak berdoa, maka kamu bisa-bisa diganggu oleh setan. Seperti tadi di video tersebut, Rara tergelincir ya, atau terpeleset. Nah, kita harus selalu mempraktekkan adab ke kamar mandi dan juga berpakaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa selalu berdoa ketika masuk dan keluar, mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Jangan kalian berbicara atau bernyanyi, apalagi berzikir di dalam kamar mandi. Kemudian berpakaian, karena pakaian ini mencerminkan kepribadian kita ya. Kamu harus memakai pakaian yang sopan, yang rapi, yang bersih, supaya terlihat nyaman dan kita nyaman untuk memakai pakaian tersebut dan disenangi banyak teman karena baunya wangi, bau kita wangi ya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang adab ke kamar mandi dan juga berpakaian. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, materi